Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Apta Ardiningrum dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas 1E. Kepada yang terhormat Bapak Budi Wicaksono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyelesaikan presentasi saya yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf miring serta penulisan unsur serapan. Bahasa juga memiliki peran penting dalam kehidupan karena selain digunakan sebagai alat komunikasi secara langsung, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara tulisan. Bahasa juga berfungsi sebagai media penyampaian informasi secara baik dan tepat. Dengan penyampaian berita atau materi secara tertulis, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media tersebut secara baik dan benar. 1. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Penggunaan huruf kapital atau huruf balok yang sering kita dengar mempunyai fungsi dan tempat sendiri dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf kapital sebagai huruf pertama atau awal dalam kalimat. Yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital digunakan dalam menyebut nama Tuhan dan kitab suci. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan. Yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan. Dan yang keenam, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Yang kedua, penggunaan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, buku Negara Kertagama, Kerangan Prapanca. Yang bertulisan huruf miring adalah Negara Kertagama karena itu adalah nama dari sebuah buku. Yang kedua, penggunaan huruf miring. A. Huruf miring dalam cetakan yang dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, buku Negara Kertagama karangan Prapanca yang bertulisan huruf miring adalah Negara Kertagama karena Negara Kertagama adalah judul dari sebuah buku. Yang B. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh, bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Kata yang ditegaskan adalah tidak. Pemakaian tanda baca. Yang pertama, fungsi tanda baca. Tanda baca berfungsi sebagai untuk menjaga keefektifan komunikasi. Fungsi dari masing-masing tanda baca yang dipakai dalam bahasa Indonesia yaitu tanda baca titik. Digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan berupa kalimat tanya atau kalimat seruan. Fungsi tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara apabila kalimat setara berikutnya diawali kata tetapi atau melainkan. Yang C. Fungsi tanda baca titik koma. Digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Yang D. Tanda baca titik dua. Digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat, di dalam kitab suci, di antara judul dan subjudul, serta nama kata dan penerbitan buku acuan. E. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, dan nama jabatan rangkap. F. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, yakni kalimat yang membutuhkan jawaban. Yang G. Tanda seru. Tanda ini digunakan sesudah ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. 3. Penulisan kata. Dalam penulisan kata, ada kata dasar, kata turunan, bentukan ulang, gabungan kata ganti, kata depan, dan partikel. Keempat, penulisan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan,
yaitu yang pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur asing yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia dan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.